Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ila yaf'alu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun. If'al la taf'al maf'alun naf'alun mif'alun. Ilman wa ma'laman fahuwa alimun wa dhaka ma'lumun. I'lam la ta'lam ma'lamun ma'lamun mi'lam. Addun wa ma'addun fahuwa addun wa dhaka ma'dudun. Addu la ta'addu ma'addun ma'addun. Wajila yaujalu wajalan wa maujilan fahuwa wajilun wa dhaka maujulun. Ijal la taujal maujulun maujulun. Yabisa yaibasu yabasan wa maibasan fahuwa yabisun wa dhaka maibusun. Ibas la taibas maibasun maibasun. Khofa ya khofu khaufan wa makhofan fahuwa khaifun wa dhaka makhufun. Khof la takhaf Khuf lagi. Ulangi yang order apa? Khuf. Orang khuf lagi yang benar. khofa ya khofu khaufan wa makhofan fahuwa khaifun wa dhaka makhufun. Khof la takhaf makhofun makhofun. Haibatan wa mahabatan fahuwa haibun wa dhaka mahibun. Hab la tahab mahabun mahabun. Radiya yarda ridon wa Mardon fahuwa radin wa dhaka mardiyun. irdo la ardo mardon mardon. Khasya yakhsha khasyatan wa mahsyatan fahuwa Khasin wa dhaka mahsyiyun ihsa. la tahsha mahsan mahsan. Yauja wajan wa maujan fahuwa wajin wa dhaka maujiyun. Ija la tauja maujan maujan. Qawiya yaqwa quwwatan wa ma'wan fahuwa qawiyun wa dhaka ma'wiyun. Iqwa la taqwa ma'wan ma'wan. Rawiya yaqwa rawiyan wa marwan fahuwa rawiyanun wa dhaka marwiyun. Irwa la tarwa marwan marwan. Maya samu isman wa ma'saman fahuwa asimun wa dhaka ma'sumun. Isam la ta'sam ma'samun ma'samun. Yab'asu bu'san wa mab'asan fahuwa ba'isun wa dhaka mab'usun. Ib'as la tab'as mab'asun mab'asun. Bari'a yab'u baro'atan wa mabro'an fahuwa bari'un wa dhaka mabru'un. Ibro' la tabro' mabro'un mabro'un. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, udah doa, udah ini bagi-bagi duit yang enggak, duitnya habis. Ntar nggak usah di live-in al, ngerti? Ntar gua kasih lu 4.000, ntar ingetin habis ngaji ya sebelum bisa berangkat. Akan muzikir manakib ntar ke alam diri. Sekarang lanjut halaman 62. Auman itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Qala auman al-istifhamiyatu. Ini gak bisa ngebut ya. Tolong diperhatikan. Apalagi yang kemarin gak ikut ngaji. Kayak parah. Lu kemarin kemana gak ngaji? Sakit. Sakit apa? Sakit hati. Lah iya. Auman atofnya kepada yang paling atas. Ayyataqaddama 'alaiha ma al-istifhamiyatu. Nah sekarang man auman itu artinya kan gini. Ayyataqaddama 'alaiha man. Ngerti kan? Atau mendahului atas za man apa man. Auman atau mendahului apa man al istifhamiyatu yang bangsa istifham. Maksudnya kenapa ada man dikasih penjelasan al istifhamiyah? Karena ada man syartiyah. Ada juga man mausul. Ini kan man mausul. Man ma'ayun al za. Ngerti kan? Nah, ini didahului za, didahului oleh man istifham. Menjadi maza. Maka nanti ada syarat yang kedua. Ini kan masih syarat yang pertama. Alal asohi, atas pendapat yang paling soheh. Indahu menurut ulama nahwu. Nahwu maza ja'aka. Man bermula siapakah? Nah itu namanya man istifhamiyah. Za itu orang. Lihat kitabnya. Za itu orang. Selahnya mengartikannya hati-hati. Ini kan kita menjadikan zanya za mausul. Maka harus teliti karena mangza itu dihitung satu kalimat juga bisa. Tapi kalau untuk menjadikan za isim mausul, man-nya harus diartikan sendiri. Loh, makanya saya wanti-wanti tadi. Man bermula siapakah? Za itu laki-laki satu. Selahnya za, ja'a yang datang siapa za ka pada kamu. Maknanya za ja'aka ai manil ladzi. Nah, itu alladzi menafsiri mausul za. Man bermula siapakah? Alladzi itu orang. Ja'a yang datang siapa alladzi ka pada kamu. Udah saya artikan dulu, baca dulu ya. Nanti baru diartikan. Wa i'rabuhu dan bermula i'rabnya maudza ja'aka. Kesan dulu Don. Man itu bermula man. Ismu istifhamin itu isim istifham. Ismu istifhamin itu isim istifham. Fi mahalli raf'in dalam mahal rafa. Mubtadaun itu sebagai mubtada. Nah ini hati-hati. Yang berikutnya kalian iza ya. Ya, sebelum dal ada hamzahnya. Salah. Buang. Itu kan ada. Nih tulisannya begini. Simak gak apa-apa Don. Nih. Kan begini tulisannya.
Gini bukan? Weh, cocokin. Kecuali kita punya APRI. Lu nggak ada ambilannya APRI. Itu yang benar. Kalau saya mah memang tahu itu salah. Nah kalau kalian nggak saya kasih tahu, nggak tahu kalau itu salah. Nah ini nggak ada. Yang benar adalah za. Mubtadaun. Loh gitu loh. Man za. Nah ini za. Jadi ini buang. Lu kurungin kayak atau lu silang. Ngerti maksudnya? Karena bahasnya za bukan iza. Nyambung nggak? Ini contoh ketelitian. Za bermula za. Ismun mausulun itu isim mausul. Bimakna alladhi yang semakna dengan alladhi. Fi mahali raf'in dalam mahal rofa. Khobarun itu sebagai khobar. Ja'aka bermula lafadz ja'aka itu fi'lun wa maf'ulun, terdiri dari fi'il dan fa'il. Fi'il dan ya benar lah. Fi'il dan maf'ul. Fi'lun wa maf'ulun ja'aka itu fi'il dan maf'ul. Lah fa'ilnya mana? Wa fa'iluhu dan bermula fa'ilnya fi'il. Mustatirun itu tersimpan fihi di dalam ja'aka. Mustatirnya jawazan dengan jawaz wenang atau boleh. Takdiruhu bermula kira-kiranya fa'il. Huwa itu lafadz huwa. Wa jumlatul fi'li wal fa'ili wal maf'uli, dan bermula jumlahnya fi'il, fa'il dan maf'ul, yaitu ja'a, fa'ilnya huwa yang disimpan, maf'ulnya ka. Nyambung. Silatul mausuli itu selahnya isim mausul. Isim mausulnya apa tadi? Za. Tuh, maksudnya biar nyambung. Kenapa saya tanya begitu? Udah di jangan mainan lu jorok mulu, lu main gigi mulu ah. Makanya gosok gigi ngapa? Ntar saya beliin sikat kawat nih. Gosok giginya pakai sikat kawat, rontok lu ya. Oke. Silatul mausuli itu selanya isim mausul. Wal aidu dan bermula aidnya. Al-dhamirul mustatiru itu dhamir. Al-mustatiru yang tersimpan. Itu tersimpan dalam ja'a tadi. Fa'il lam yataqaddam ha. Udah titik itu sebenarnya. Fa'il lam yataqaddam. Maka jika tidak mendahului ha pada za. Apa istifhamun istifham. Istifham tadi bima dengan lafadz ma. Auman atau man. Lam takun maka tidak ada apa za. Tidak ada itu mausulatan. Khobarnya lam takun. Nah itu bacanya tan. Karena khobarnya lam takun. Lam takun maka tidak ada apa za. Mausulatan itu isim mausul. Bal hiya bahkan bermula za. Khina izin ketika ini apa? Coba ayo belajar kalian. Apa Pri? Tuh, belajar kalian membedah jumlah yang ada pada lafadz izin. Ya kan kalian lihat kronologisnya. Khina izin ketika ini apa? Fa'il lam berarti khina idzin ketika ini lam gak usah innya kamu baca, tapi udah benar, udah nyambung. Khina idzin ketika ini tidak didahului istifham. Nyambung. Tuh. Ismu isyaratin itu isim isyarah. Udah titik, perhatikan. Jangan cengengesan. Al juga belajar serius. Udah kemari Don. Diperhatikan. Kemarin syaratnya za
termasuk isim mausul mustarok, kan ada 2 syarat. Syarat yang pertama kemarin didahului ma istifham, ya kan? Itu udah dibahas kemarin. Nah, itu yang ayat kemarin itu yas'alunaka madza yunfikun. Oke? Ma-nya itu adalah ma istifham. Sekarang yang kedua, bukan yang kedua, masih yang pertama, selain didahului oleh ma istifham, za didahului juga oleh man istifham. Ini satu paket. Syarat yang pertama, za sebagai isim mausul mustarok, syaratnya adalah pertama harus didahului ma istifham atau man istifham. Ma kan kemarin udah, sekarang man. Contohnya itu mau za ja'aka. Perhatikan. Ini kan za ini yang terakhir nih. Mau za ja'aka. Perhatikan. Man bermula siapakah? Za itu orang. Selahnya za. Ja'a yang datang siapa? Huwa. Huwanya kembali kepada za. Ngerti? Ka pada kamu. Ini kan fi'il, fa'il, maf'ul. Nyambung? Perhatikan saya kupas satu persatu supaya kalian paham. Man za mubtada, mannya. Istifham, man bermula siapakah? Ini kan nanya sosok. Za itu ini orang. Nisbatnya di sini karena ja'aka berarti laki-laki satu. Tapi za juga kan kemarin khilaf. Boleh za, boleh zatu kan kemarin gitu. Bahkan bisa ditasniahkan, bisa dijamakkan walaupun menurut yang lain cuman za kan gitu. Oke, nyambung nih. Oh itu mah za. Apa zu ya yang bisa dijamakkan, itu mah za. Enggak cuman za. Za yang asalnya isim isyarah. Nyambung nih. Nah, karena nanti pada pembahasan berikutnya wa alla takuna za mulghatan itu nanti dibahas. Maka saya tegaskan kita fokus ke sini. Man ini disebut man istifham. Oh, zanya man istifham merangkap sebagai mubtada. Zanya itulah isim mausul sebagai khobar. Selain dari khobar, dia juga bentuknya isim mau. Nah ini mausul mustarok. Ja'a selah. Ya ini ja'a fi'il, fa'ilnya huwa, kanya maf'ul. Jumlahnya fi'il, fa'ilnya kan mustatir istilahnya. Ngerti kan? Jumlahnya fi'il, fa'il, maf'ul itu menjadi selahnya za. Oke, nyambung? Oh, ini memang sulit dan kalian nanti kalian belajar alfiyah sekalipun seperti itu. Maka ini udah kawakib duriyah. Sebenarnya untuk kalian modal baca kitab udah cukup. Kalian paham, bisa membacanya, bisa mengartikannya, sedikit-sedikit diterapkan dalam baca kitab, udah cukup. Kalian belajar alfiyah mah kalau mengarang kitab gak apa-apa, jelas itu. Nanti sedikit, makanya belajar yang serius, yang kemarin udah saya kasih tahu. Kalau punya duit, beli kitab aja udah. Apa kemarin San? Apa kemarin yang kita punya 3 itu? Qawaidul Lughah Al-Arabiyah. Murah. Lu beli sendiri biar modal, biar barokah ilmunya. Jangan kitab aja saya beliin melulu ya Pak. Kapan barokahnya lu? Saya mana punya duit Pak, minta sama orang tuanya. Saya nggak punya orang tua Pak, nyari orang tua asuh. Orang tua asuh nggak ada Pak, hanya hilangin. Oh, lu baru ketawa lu. Lah iya kan? Lu sila yang bener apa enggak? Lu kayak aki-aki aja lu, mandi kagak. Itu baju dari gua lu, enggak lu pakai yang bener, awas lu.
Enggak. Oke, nyambung ya. Paham ini? Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, maka nggak bisa ngebut. Wa alla takuna dza mulghatan. Wa alla takuna, dan bahwa tidak ada. Ini syarat yang kedua. Apa dza tidak ada itu mulghatan, mulghah. Mulghat itu enggak dipakai. Tsumma fassara, kemudian menafsiri siapa musannif al ilgha pada ilgha. Ilgha itu maksudnya nganggur. Maksudnya nganggur itu non aktif, enggak dipa. Lawannya ikmal itu loh, ngerti? Lawannya amal lah gampangannya. Nah itu namanya ilgha. Enggak dipakai, enggak fungsi, gampangannya gitu. Wa alla takuna mulghatan. Maksudnya syarat yang kedua, za itu tidak ilgha, tidak nonaktif, artinya za memang masih dipakai. Itu maksudnya. Tsumma fassara al ilgha bi qauli, dengan ucapannya musannif bi ayyuqaddara tarkibuha. Gambarannya itu namanya bak, disebut bak taswir. Simak kitabnya, enggak usah melototin gua. Bi ayyuqaddara, gambarannya bahwa dikira-kirakan. Apa tarkibuha? Susunannya za, ay tarkibu za, ma'amma beserta ma, sifatnya ma, al istifhamiyati, yang bangsa istifham, fayasiru maka jadi apa al majmu'u, gabungannya man, gabungannya ma istifham dan za. Al majmu'u gabungannya ma dan za, atau man dan da, kan dua tadi. Isma istifhamin itu menjadi isim istifham. Itu khobarnya yasiru. Fayasiru maka jadi, saya ulangi. Apa al majmu'u, akan kalian baca sorob barusan. Jama'a yajma'u jam'an wa majma'an fahuwa jami'un wa dzaka majmu'un. Nah, gak usah keder lu. Majmu'un dikasih al majmu'u. Apa maksudnya? Lafat yang digabung. Apa yang digabung? Gabungan antara ma dan za menjadi ma za. Nyambung. Nah, isma itu khobarnya yasiru. Isma istifhamin itu berupa isim istifham. Nahwu madza sonata, seumpama contoh madza sonata. Nah, di sini mengartikannya madza, pada apakah, itu zanya enggak fungsi. Zanya nganggur, gitu loh. Sonata, melakukan siapa kamu pada madza. Lafaz sonata bi fathit ta'i, dengan membaca fathah taknya sonata. Idza qaddarta, apabila mengira-ngirakan siapa kamu madza pada lafaz madza isman wahidan, pada isim yang satu, murakkaban yang disusun. Lafaz madza tadi bimakna ayyu syai'in, semakna dengan ayyu syai'in. Ayu kemana ini? Berak melulu, orang lagi dipanggil, ya enggak? Ayunya berak. Mana yang ayu syai'in apa? Kan pertanyaan. Madza itu sama dengan ayu syai'in. Apakah sesuatu? Sesuatu apakah? Itu ayu syai'in. Itu semakna dengan madza. Ngerti? Weh, lu nyambung apa enggak? Lah ya udah, kalau nyambung jadi bengong aja kayak enggak nyambung. Oke, lanjut. Fayakunu bimakna ayya syai'in sonata.
Karena itu ada terusannya, saya pikir ada terusannya. Bimakna ayya syai'in sona'ta. Pada sesuatu apakah? Asalnya kan apakah sesuatu. Apakah itu ayyanya. Ngerti? Apakah sesuatu ayya syai'in pada. Karena itu istifham, maka wajib didahulukan. Ayya syai'in pada apakah sesuatu sona'ta melakukan siapa kamu. Terjemahan bebasnya, lu ngapain? Ngerti maksudnya? Yang benar itu lu ngapain apa ngapain lu? Lu ngapain bukan ngapain lu. Nyambung nggak? Lah iya kan? Ngapain lu? Ya, ngapainnya dulu lah. Ngapain lu? Nah, kan gitu kan? Fayakunu maka jadi apa madza lafaz madza hina idzin ketika ini digabung. Jadi itu isma istifhamin isim istifham fi mahali nasbin dalam mahal nasab. Maf'ulun itu sebagai maf'ul li sona'ta bagi lafaz sona'ta muqaddiman hale mendahului alaihi atas fi'il sona'ta wa takdiru. Loh diperhatikan loh ya, ini sulit loh. Kalau kalian nggak konsentrasi, nggak nyambung, nggak bakalan paham. Maka ntar saya tulis di papan tulis, benar-benar perhatikan. Wa takdiru dan bermula kira-kiranya madza sona'ta ayya syai'in sona'ta. Pada apakah sesuatu sona'ta melakukan siapa kamu. Fa'ilam tuqaddir maka jika tidak mengira-ngirakan siapa kamu. Ilgha adza pada non aktifnya za. Ilgha adza pada non aktifnya za. Bi'an qaddarta gambarannya bahwa mengira-ngirakan siapa kamu. Mastifhamin ma pada ma isma istifhamin yaitu isim istifham wa mubtadaun dan mubtada. Oh itu ada wawunya gitu ya. Bi'an qaddarta ma isma istifhamin wa mubtadaan itu aja. Dan pada mubtada ma-nya kamu kira, mubtadanya juga dikira-kirakan. Wadha dan bermula dhanya khobarun itu khobar. Fadha maka bermula dha khina idzin ketika ini mausulatun itu sebagai isim mausul. Li'annaha karena sesungguhnya dha lam talhu awas dari lago yalhu sama dengan goza yalzu. Oh, kalau yang baca santi lam taluk. Ngerti san? Yang baca santi lam taluk maka tidak kelek siapa lu. Gitu kali. Lam talhu. Nah, kalau enggak lam tulghi aja. Dari algho jadi ilgho. Lam tulghi maka tidak ilgho apa dha. Udah segitu dulu dah. Panjang-panjang ntar keder lagi lu. Wayat haru kaunu qasdir mutakallim. Ini biar keburu nih nyampe wataf takiru itu loh. Udah perhatikan. Kan kemarin contohnya ini kan barusan maudha barusan dibahas ya. Kalau kemarin kan contohnya madza. Ya kan? Contoh yang di sini apa tadi? Madza sona'ta. Perhatikan. Madza sona'ta. Diperhatikan. Ini baik ma ataupun man sama aja pembahasannya. Syarat yang kedua, za sebagai isim mausul, zanya amal. Habibi ngantuk. Loh, cuci muka. Ngaji baru sekali datang ngantuk. Masih mending datang, Pak. Iya dah. Lu gak ngantuk, Mal? Ngantuk aja, Mal.
Perhatikan, kemarin syarat yang pertama za bisa amal sebagai isim mausul didahului ma istifham atau man istifham. Oke? Kalau man barusan dibahas. Syarat yang kedua, za bisa amal, za tidak ilgho. Maksudnya tidak ilgho apa? Amal. Itu ngantuk Pak Ijan. Lu ngantuk Jan? Hah. Gini-gini ngapain tuh? Jenggok tuh. Mau begini-begini ya Pak. Kan udah dari depan kayak orang ngantuk. Omong dasar Pak Ijan susah. Ya. Lu perhatikan. Lu pengurusin Pak Ijan mulu. Perhatikan nih. Ini ada dua versi. Ya. Madza sonakta. Ini titik enggak kepake ntar sangannya. Titik anu lagi. Nah, dalam kalimat madza sonakta, ketika zanya ini nggak dianggap, maksudnya nggak dianggap berarti non aktif. Madza sonakta sama dengan maknanya ayya syai'in. Sonakta, berarti kan ini nanti ada dua contoh. Maka ya, berarti kan saya ulangi sekali lagi. Dalam kalimat madza sonakta, ini za. Kalau yang ini kan contohnya tadi mangza, bermula siapakah? Nah ini enggak bermula apakah, tapi gap. Dia bermula apakah tapi paket. Maknanya madza sama dengan ayya syai'in. Sesuatu apakah atau apakah sesuatu. Kalau terjemahan bebasnya kan sesuatu apakah gitu kan. Apa gampangannya lah. Sonakta melakukan siapa kamu. Ini zanya berarti enggak fungsi. Nyambung kan nih? Jatuh setelah madza seolah-olah tetap ma-nya ini kan sesuatu apakah. Ngerti kan? Artinya madza ketika digabung menjadi satu madza tapi zanya enggak amal, maka za tidak fungsi. Tidak fungsi sebagai isim mausul. Nah, makanya maf'ul. Madza jumlahnya hanya maf'ul biasa. Pada apakah? Nyambung nih. Nah, kan beda kalau begini. Lu tarik apa Don? Don mah dodol. Berarti kan yang atasnya. Madza bermula apakah za itu ini sesuatu sonakta yang melakukan siapa kamu. Nah ini za berarti amal atau mal. Kalau madza yang maknanya ayya syai'in, madza itu sama dengan ilgho. Ilgho itu apa? Enggak fungsi, enggak amal. Nyambung? Nah itu yang dimaksud apa ai alla takuna dzamul ghotan. Oke, dikit lagi biar nyampe wataf takiru itu. Mana tadi? Apa Don? Wayat haru dan nampak apa kaunu qasdil mutakallimi, adanya tujuan mutakallim, ada itu al-ilgho ilgho. Maksudnya ilgho apa tadi? Menonaktifkan za, au adamahu atau tidak ilgho, tidak adanya ilgho, bil badali dengan badal, minis mil istifhami dari isim istifham, badal minil istifhami minismil istifhami dari isim istifham, wa bijawab sa'ili dan dengan jawaban penanya sa'il, fa'alal ilgho maka atas pendapat ilgho, wa huwa dan bermula ilgho, kaunu madza itu adanya madza, ada itu kalimatan wahidatan kalimat yang satu, fi mahali nasbin dalam mahal nasab,
ta'ti datang apa kalimat bil badali dengan badal mansuban halid dibaca nasab. Fatakulu maka berkata siapa kamu madza sonata khairan am syarron. Madza pada apakah sesuatu, ini ilgha. Sonata melakukan siapa kamu, isinya madza khairon apakah perbuatan baik, am syarron atau perbuatan buruk. Fadza maka bermula dza, dilihat mulghatun itu mulghat. Nasya mulghat tidak amal. Li'annaka karena sesungguhnya kamu abdalta itu membuat badal siapa kamu minismil istifhami dari isim istifham bin nasbi dengan dibaca nasab. Yaitu isim istifham maksudnya khairan amsyar sarongan dibaca nasab. Nah itu menandakan itu badal dari madza. Berarti madza ilgha tidak amal karena madza dihitung satu kali kalimat nyambung nih. Nah itu opsi yang pertama. Fayu'lamu maka diketahui apa anau sesungguhnya madza maf'ulun muqaddamun itu maf'ul yang didahulukan li sona'ta bagi fi'il sona'ta. Itu pilihan kalau ilgha. Ini gak usah saya tulis dulu gak apa-apa, yang penting langsung paham kalian. Wa ala adamil ilgha dan atas pilihan tidak ilgha. Kalau tidak ilgha berarti apa? Amal kan gitu kan. Zanya amal wa huwa dan bermula adamul ilgha. Kaunum ma itu adanya ma, ada itu isma istifhamin, isim istifham. Mubtadaan itu menjadi mubtada. Jadi ma-nya ma istifham sebagai mubtada. Wadza dan bermula dza itu ismun mausulun. Isim mausul khobaru yaitu khobarnya mubtada. Ta'ti yang datang apa madza bil badali dengan sebagai badal marfu'an hali dibaca rofa. Fatakulu maka berkata siapa kamu madza sona'ta. Ma bermula apakah dza itu perbuatan sona'ta yang melakukan siapa kamu khairun am syarrun yaitu perbuatan baik am syarrun atau perbuatan buruk. Lafaz khairun am syarrun birraf'i dengan dibaca rofa. Kalau badalnya dibaca rofa, fadza maka bermula dza itu ghairu mulghatin, itu tidak mulghat. Tidak mulghat berarti amal. Ngerti kan? Li'annaka karena sungguhnya kamu itu abdalta membuat badal siapa kamu minismil istifhami dari isim istifham birraf'i dengan dibaca rofa. Ini perlu banget kalian mutolaah sampai paham. Andai kan masih nggak paham, nanya sama saya. Jelas maksudnya? Supaya kalian terbiasa membedakan mana madza yang dzanya ilgha atau madza yang dzanya amal. Nah, kalau kalian nggak deres sampai paham, yang nambah pusing. Ngerti kan? Maka perlu mutolaah. Fayu'lamu maka bisa diketahui apa annahu sesungguhnya madza itu marfu'un dibaca rofa bil ibtidai dengan amil ibtida. Wadza dan bermula dza khobaruhu itu khobarnya mubtada. Wakis dan kembangkanlah, kiaskanlah siapa kamu ala dzalika atas itu contoh. Jawab saili pada jawabnya penanya. Udah segitu dulu. Nih, saya ulangi. Waqad jaa bil wajhaini ya itu ntar. Perhatikan.
Jadi ini bisa diketahui. Oh, ntar dulu deh, ini Kak, tanggung ini. Udah ada ini masalahnya. Udah ini saya hapus ya. Ini biar nggak ngagokin. Supaya kalian terbiasa. Nih, sama-sama madza. Ini kan tadi madza amal. Kalau amal, ma-nya mubtada, za-nya khobar. Itu bisa diketahui dengan badal berikutnya. Ini yang amal. Ini saya menjelasinya kebalik. Kalau yang keterangan kitab kan ini dulu, ya kan? Ini contoh yang amal. Di sini dijawab khairun am syarrun. Ini rofa. Ini badal, kan rofa, badal dari ma. Ma kan mubtada, amal kan. Kan kalau amal terkibnya sebagai apa? Mubtada, kalau mubtada dibaca rofa, maka badalnya khairun. Oke? Kalau yang madza, zanya ilgo, enggak amal. Maksudnya ilgo kan enggak amal. Kan berarti takdirnya ayasain. Kalau ayasain dibaca apa? Nasab. Maka di sini badalnya khairon am syarron. Khairon dibaca apa? Syarron dibaca apa? Nasab, menandakan zanya kok nyambung nih. Ini pembahasan jelimet. Dan ini memang pembahasan alfiyah. Di alfiyah pun jelimetnya seperti ini. Tapi kalau kalian di sini paham, kalian belajar alfiyah, udah jalan terus, istilahnya gitu. Ibarat orang makan itu sayurnya berkuah, serden apa enggak? Lah kagak, orang udah ada kuahnya. Enggak, coba kalau makan pakai urap, ya enggak ada air minum, serden apa enggak? Serden. Begini-begini ya, apalagi dia yang makan. La ilaha illallah. Nah, singkong masuk, singkong mentah masuk, singkong busuk masuk. Kok singkong busuk? Tape singkong busuk. Ya enggak? Ya. Iya apa enggak? Iya aja enggak, Pak? Biar gampang urusannya. Oke. Ubed bukan, no? Lanjut dikit. Waqad jaa. Nah ini jawaban ayat yang paling atas itu. Waqad jaa, dan sungguh betul-betul datang bil wajah ini dengan dua wajah. Maksudnya dua wajah apa? Apa tadi di Pri? Begitu maksudnya. Bil wajah ini maksudnya yaitu tadi ilgo apa ikmal, ilgo apa amal, itu doang. Pakai mikir. Lu jangan-jangan gak punya pikiran nih. Lah pada gak mau mikir. Lu iya kan? Apa yang jaa qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, yas'alunaka madza yunfikun qulil afwa binasbil afwa. Kan ayat yang pertama, yang contoh yang paling atas itu loh, yas'alunaka madza yunfikun, itu ayat terusannya kan qulil afwa. Ini ada dua yang baca dalam ilmu qiraah. Ada yang membaca qulil afwa binasbil afwa dengan membaca nasab ayat al afwa alal ilghoi, atas ilgho. Kalau ilgho bagaimana? Ai kul yunfikuna al afwa. Tegasnya kul, katakanlah hai Muhammad, yunfikuna, berinfak siapa mereka, al afwa, maknanya al afwa ai al fadilah, harta yang lebih, anil hajati, dari kebutuhan. Apa yang disedekahkan ya Rasul? Sahabat bertanya, itu ayat madza yunfikun itu loh. Apa yang harus kami sedekahkan?
al-afwa. Itu ada yang baca nasab al-afwa. Wa biraf'ihi, dan dengan dibaca rafa al-afu ala adamil ilgha, atas tidak ilgha. Fayakunu, maka jadi apa al-afu, lafaz al-afu khobaron, itu sebagai khobar. Khudifa, yang dibuang apa mubtada'uhu, mubtada'nya al-afu. Ay al-munfiku al-afu, bermula orang yang infak itu al-afu, harta yang lebih. Huwa, atau bermula orang yang, kalau enggak al-munfak, yang diinfakkan. Bisa aja, lihat pokok kitabnya. Anfaqa yunfiku fahuwa munfik wa dzaka munfak. Kalau munfik kan orang yang infak. Kalau munfak, harta yang diinfakkan. Bisa aja. Wasakata, dan cicing. Lu ngerti cicing enggak? Pokok ngerti cicing? Lu ngerti cicing al? Itu yang di tanah jalan-jalan itu cacing. Cicing itu diem. Ngerti? Wasakata dan cicing diem. Wah, siapa al musannifu, musannif anil ilghoi, dari ilgho. Kitab matan enggak bahas ilgho, itu loh maksudnya. Paham enggak maksudnya? Wasakata al musannif anil ilgho, ma'aman, beserta man, fayahtamilu, maka mirip-mirip. Kalau bahasa Jawanya member-member, maka mirip-mirip siapa musonib ilhaqohu, pada menyamakan man bimadza, dengan madza. Wahua, dan bermula cicingnya musonib atau sukutul musonib, kan begitu. Wahua, dan bermula sukutnya musonib zahirun, itu nampak jelas. Kan yang dibahas tadi cuman madza, mangza nggak dibahas. Oh, musonif berarti mengilhakkan. Ilhakkan itu menyamakan mangza dengan madza. Kan syaratnya za isim mausul, bisa amal kan harus didahului dengan man atau ma'is istifham. Tapi yang dibahas yang kedua ini cuman ma. Oh, man diilhakkannya, gampang kan? Tuh. Wa ibaratul alfiyati, oh, wa huwa dhahiru ibaratil alfiyati, gitu loh. Wa huwa, dan bermula sukutul musannif dhahiru ibaratil alfiyati, itu nampaknya ungkapan pengarang kitab Alfiyah, yaitu Syekh Ibnu Malik. Wa masya, dan berjalan alaihi, atas dhahiri ibaratil alfiyah, siapa jam'un, orang banyak dari ulama nahwu. Wayah tamilu, dan mirip-mirip juga apa khilafuhu, lawannya pendapat tadi. Udah titik, udah intinya ada yang mengartikan mangza nggak dibahas karena diilhakkan, disamakan dengan madza. Kurang lebihnya seperti itu dah. Udah. Wataf takiru al mausulatu kulluha ila silatin. Besok malam apa? Oh, malam Kamis. Malam Kamis besok saya ada acara halal bihalal di Bekasi. Di PCNU. Tenang aja. Oke ya. Besok berapa menit? Ada sejam. Musa lanjut sampai jam 9 nih. Santi langsung pingsan. Ya enggak? Dia ntar dilanjut ubed. Nanti siapa tadi yang ikut? Lu mau ikut, Bin? Tapi konsisten besok sekolah lo. Ya, nggak apa-apa ikut. Yang penting besok sekolah. Ya udah, pul kebanyakin riuk kalau gitu. Besok libur. Kok bisa libur? Ceritanya bagaimana? Acara apaan? Memang lu sekolah? Lah iya. Ya udah, nggak apa-apa. Nah, ya udah kalau gitu ikut aja. Engkong libur juga. Lu kenapa nggak libur, Kong? Yang MTS pada libur. Ya udah, nggak apa-apa. Al ikut. Ya udah, al aja. Ntar ada di tol itu kan. Tinggal aja di atas tol, ya nggak? Lu ikut nggak? Lu ikut aja. Bener nih.
Kalau enggak lu lewatin dikit kan udah Kalimalang. Ya enggak? Ikut enggak? Takut dibuang dia. Oke, ya udah selesai ngaji. Selesai ngaji Bang Umpet ya. Yang masak siapa? Lu kalau ikut suruh yang lain lah. Ya masuknya kan pada berangkat. Tapi terserah lu dah. Masak normal nggak mengapa. Oke ya, kita tutup bersama-sama dengan doa kifatul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.